Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-95 dan 96 dari surah Ali Imran yang menerangkan tentang Nabi Ibrahim dan Ka'bah. Sebelum ini orang-orang Yahudi ketika berselisih dengan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka menetapkan bahwasanya ada beberapa makanan yang diharamkan, mereka mengatakan ini diharamkan adalah semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan perselisihan itu dimulai dengan perkataan Rasulullah kepada mereka bahwasanya Rasulullah adalah yang mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi perkataan Rasulullah itu dibantah oleh orang-orang Yahudi, yaitu dengan mengatakan kalau memang ya engkau ya Muhammad sebagai yang mengikuti agama Nabi Ibrahim dahulu mengharamkan daging dan air susu unta, kamu pula sekarang menghalalkannya. Nabi Ibrahim mengharamkan, kamu menghalalkan, bagaimana? Kamu mengatakan kamu sebagai yang mengikuti agama Nabi Ibrahim. Nah, telah kita terangkan dalam pertemuan sebelum ini bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya daging unta itu adalah haram dan air susunya adalah juga haram, itu adalah kebohongan saja. Telah kita terangkan melalui dua ayat sebelum ini. Nah, yang benar siapa? Yang benar adalah Rasulullah SAW, karena kebenaran itu adalah datang dari Allah. Rasulullah menyampaikan bahwasanya Allah memberitahukan tidak pernah Nabi Ibrahim itu mengharamkan makanan, khususnya adalah binatang ternak, khususnya lagi adalah daging dan air susu unta. Bahkan kalaupun ada yang mengharamkan, yaitu yang mengharamkannya adalah Nabi Ya'qub alaihi salam, itu pun adalah untuk dirinya sendiri. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini telah kita terangkan dalam pengajian sebelum ini. Nah, dengan pemberitahuan Allah tentang masa yang lalu yang mungkin tidak diketahui oleh orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Rasulullah SAW, maka nampaklah kebenaran, yaitu kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan apabila nampak kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, maka yang maha benar sebenarnya adalah Allah, karena yang Rasulullah sampaikan itu sebenarnya adalah firman Allah. Maka ayat ini menerangkan bahwasanya
Kalau memang mereka itu sudah memperakui bahwasanya mereka adalah salah, karena ketika Rasulullah meminta kepada mereka, wahai orang-orang Yahudi, kalau memang ya kamu benar, in kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar, maka fa'tu bit Taurat, datangkanlah kitab suci Taurat, datangkan dan cari dalil di dalamnya dan baca dalil tersebut. Kalau memang ia benar bahwasanya pengharaman ini semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi mereka tidak mendatangkannya, mereka berdiam diri. Bermakna mereka bohong, mereka berdusta. Oh, rupanya setelah kita ketahui sebelum ini, rupanya mereka berdusta itu adalah untuk tidak memperakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka cari alasan yang bisa menolak kerasulan Nabi Muhammad. Di antaranya adalah melalui apa yang telah kita sampaikan sebelum ini, yaitu menyatakan bahwasanya pengharaman beberapa makanan itu adalah semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, apabila kebenaran sudah jelas, sudah terang bahwasanya yang salah adalah orang-orang Yahudi dan yang benar adalah Rasulullah, atau lebih tepatnya lagi yang benar adalah Allah, maka wahai orang-orang Yahudi, kalau kamu sudah mengetahui bahwasanya dirimu adalah salah, maka tidak ada jalan lain kecuali mengikuti yang benar, yaitu mengikuti agama Islam, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ia juga adalah agama Nabi Muhammad SAW, karena agama semua para nabi adalah satu, yaitu agama Islam. Nah, ayat ini menerangkan bahwasanya nampaklah kebenaran dari Allah yang maha benar, kemudian Allah menyeru orang-orang yang salah, yaitu orang-orang Yahudi, dan orang-orang seperti orang Yahudi itu akan ada saja sepanjang masa, sampai hari ini pun ada mereka itu. Maka Allah pun memerintahkan Rasulnya untuk menyeru mereka supaya mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di antara syariat yang ada pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan berterusan sampai kepada masa Rasulullah dan akan terus dipelihara sampai hari kiamat adalah pergi haji ke Ka'bah atau menghadap kiblat, yaitu kiblatnya adalah Ka'bah. Nah, kalau memang ia mengetahui kebenaran ini dan memperakui kesalahan diri sendiri, wahai orang-orang Yahudi, maka ikutilah syariat Nabi Ibrahim, yaitu hadapkan wajah ke arah Ka'bah, kemudian pergi haji dan umrah ke kota Mekah. Jadi ada kaitan antara Nabi Ibrahim dan Ka'bah. Apa kaitannya? Kaitannya adalah Nabi Ibrahim beragama Islam dan agama itu pula lah agama Nabi Muhammad, dan di antara syariatnya yang tetap kekal dan terpelihara adalah menghadap ke arah Ka'bah. Tetapi dalam ayat ini pula nanti kita akan terangkan, orang-orang Yahudi pun juga tidak mau untuk menghadapkan wajah ke arah Ka'bah. Ada alasannya? Ada alasannya. Apa alasannya? Nanti akan kita sebutkan alasannya dan dibantah oleh Al-Quran, yaitu oleh ayat yang ke-96. Nah, sekali lagi nampaklah kesalahan dan kebohongan mereka. Tetapi apakah mereka segera beriman selepas itu? Rupanya tidak, karena sudah kita ketahui semenjak kita menerangkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang Yahudi, Bani Israel di surah Al-Baqarah, bahwasanya mereka ini adalah orang yang degil, orang yang tak mau diajar, orang yang keras kepala, orang yang tidak mau berubah meskipun sudah mengetahui kebenaran. Maka dalam surah Al-Fatihah mereka disebut sebagai orang-orang yang dimurkai, ghairil maghdubi alaihim. Maghdub yang dimurkai. Mengapa dimurkai? Sebab tahu kebenaran tapi tak mau mengikuti kebenaran, maka dimurkai oleh Allah. Tahu Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir? Tahu, karena sifat-sifat Nabi Muhammad itu diberitahukan kepada mereka dan tertulis dalam Taurat, Zabur dan Injil, yaitu kitab-kitab suci yang ada pada mereka.
tapi mereka tidak mau mengikutinya disebabkan karena keangkuhan, kesombongan, dan kedengkian mereka. Maka menjadi pengajaran bagi kita bahwasanya mereka itu masih ada pada hari ini. Orang-orang Yahudi itu masih ada pada hari ini, dan nampaknya pada hari ini mereka menguasai dunia. Nah, kita berhadapan dengan mereka sampai hari kiamat. Maka kalau tidak cukup petunjuk tentang siapa musuh yang sebenarnya, maka boleh jadi kita ini bersekongkol dengan musuh. Apa makna bersekongkol ini? Bersama dengan musuh, bahkan menjadikan musuh pula sebagai kawan. Bahkan yang lebih parah pula, menolong musuh pula untuk memusuhi saudara sendiri, umat Islam sendiri. Nah, ini adalah malapetaka yang sepatutnya tidak berlaku di tengah umat Islam yang telah memiliki pengetahuan dan petunjuk, yaitu melalui kitab suci yang Allah turunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Allah berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad, perintah dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqallah. Allah itu benar dalam pemberitahuannya tentang ayat yang telah kita terangkan sebelum ini. Fattabi'u, maka ikutilah. Ini perintah yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah untuk disampaikan pula kepada orang-orang Yahudi itu, atau orang-orang seperti orang-orang Yahudi itu. Maka ikutilah millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim itu adalah hanifa, yaitu seorang yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrik. Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang pertama kali, wudi'a linnas, yang diletakkan bagi manusia, lalladzi bi Bakkah, yaitu sungguh yang berada di kota Bakkah, kota Mekah, mubarakan, yang diberkahi, wahudan, dan rumah tersebut adalah sebagai petunjuk, lil alamin, bagi manusia seluruhnya, yaitu manusia yang berada di alam semesta ini. Kita ulang dari awal ayat. Katakanlah Allah benar dalam pemberitahuannya, atau maha benar Allah dalam pemberitahuannya. Maka ikutilah agama Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim adalah seorang yang lurus, dan tidaklah dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan bagi manusia adalah yang berada di kota Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi dari dua ayat yang kita terangkan ini, yang akan kita terangkan ini, bermakna masih lagi ada kaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu menerangkan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad sebagai seorang rasul adalah yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di antara ajaran yang diikuti oleh Nabi Muhammad sebagai mengikuti agama Nabi Ibrahim adalah menghadap ke Ka'bah, ke Baitullah yang berada di kota Mekah. Maka apabila memang kita juga mengikuti agama para nabi, yaitu agama Islam, maka hadapkanlah wajah ke arah kiblat, yaitu ke Ka'bah yang berada di kota Mekah. Kemudian insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan, dan insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk. Karena kota Mekah adalah kota yang diberkahi oleh Allah, dan sesiapa yang pergi ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, melalui ibadah haji dan umrah tersebut ia akan mendapatkan petunjuk. Sehingga
ia mengetahui yang benar itu benar, yang mengetahui yang salah itu salah, sehingga ia berada di jalan yang lurus dan menyampaikannya ke tujuan. Dan tujuan dalam perjalanan hidup ini adalah ridha Allah atau surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia ringkasan dari dua ayat yang akan kita bahas dalam kesempatan ini insyaallah. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Tafsir ayat yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Ayat ini dimulai dengan perintah dari Allah kepada Rasulullah, karena ayat ini turun dari sisi Allah kepada baginda Rasulullah. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Kapan Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan perkataan yang berikut ini, yaitu sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa? Kapan? Setelah terjadi perselisihan antara Rasulullah dan orang-orang Yahudi, yang mana berakhir dengan kemenangan Rasulullah, yang berakhir dengan kekalahan orang-orang Yahudi. Mereka menjadi terdiam. Nah, sepatutnya ketika mereka memperakui kesalahan mereka, dan kesalahan tersebut adalah karena kebohongan yang mereka ada-adakan, maka sepatutnya ketika itu mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengatakan Allah itu maha benar dan yang berbohong adalah diri mereka sendiri. Maka sepatutnya mereka segera bertaubat kepada Allah, memperakui kesalahan mereka, meninggalkan kesesatan, kemudian mengikuti jalan yang lurus. Karena pemberitahuan Allah membuat mereka menjadi terkejut. Karena pemberitahuan Allah ini tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang jauh zamannya sebelum orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah beritahukan melalui ayat Al-Qur'an yang Rasulullah sampaikan, maka nampaklah kebenaran tersebut. Nah, ketika nampak kebenaran, maka jangan hanya mendengarkan kebenaran saja, tetapi perakui kebenaran yang telah didengarkan melalui firman-firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan jangan hanya cukup memperakui, tapi ikuti kebenaran tersebut. Bagaimana cara mengikutinya? Dalam ayat ini Allah menurunkan ayat ini kepada Rasulullah untuk menyampaikannya kepada orang-orang Yahudi itu. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus. Ikutilah, kita sudah terangkan mana ikutilah ini. Kalau disebut kata mengikuti, maka ada yang diikuti, ada yang mengikuti. Yang mengikuti di hadapan, yang mengikuti di belakang, yang diikuti di hadapan. Maka ketika disebut ikutilah agama Nabi Ibrahim, bermakna ada agama yang diikuti, ada mereka yang mengikuti. Nah, kalau disebut ikutilah agama Nabi Ibrahim, bermakna mereka mesti melakukan seperti yang dahulu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah agama yang turun dari sisi Allah. Agama itu adalah cara hidup. Itu mana agama. Kita beragama Islam, maknanya cara hidup kita itu adalah Islam yang Allah turunkan. Nah, ikuti cara hidup Nabi Ibrahim. Seperti apa Nabi Ibrahim, seperti itu buat. Nah, jadikan Nabi Ibrahim itu sebagai contoh dan teladan. Maka bermakna mengikuti Nabi Ibrahim, mengikuti agama Nabi Ibrahim. Seperti apa Nabi Ibrahim buat, seperti itu buat. Ikuti agama Nabi Ibrahim. Tetapi malangnya mereka, lain yang Nabi Ibrahim buat, lain pula yang mereka buat. Itu namanya tidak mengikuti. Untuk mudah kata mengikuti ini sama seperti di jalan raya. Ada mobil yang kita ikuti, kita tak tahu jalan, kemudian orang yang punya mobil itu ikuti saya pak. Nah, bermakna kalau kita mengikuti mobil yang depan kita, mobil ke kanan, mobil yang kita ikuti itu kanan, ke kanan kita. Mobil yang kita ikuti itu ke kiri. Mobil itu berhenti, itu baru maknanya mengikuti. Kalau mobil yang diikuti ke kanan, kemudian kita ke kiri, disebut mengikuti?
tidak menyimpang namanya. Nah, orang-orang Yahudi, orang Nasrani bukan mengikuti agama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mentauhidkan Allah. Hanifa. Dalam ayat ini kata Hanifa maknanya condong kepada kebenaran. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita terangkan makna Hanifa ini pada ayat yang terdahulu, yaitu ketika kita menerangkan tentang makana Ibrahimu Yahudiyyaw wala Nasraniyyaw walakin kana Hanifan Muslimah, yaitu surah Ali Imran ayat 67. Nah, sekarang ini sudah ayat yang ke-95, sudah kita lalui ayat ini. Makna Hanifah condong kepada kebenaran, kepada tauhid. Sebagaimana kita telah terangkan dahulu, Nabi Ibrahim ini hidup di tengah-tengah masyarakat yang menyembah berhala. Dari raja sampai kepada rakyat jelata, semua menyembah berhala. Masih ingat ceritanya? Nah, siapa yang mentauhidkan Allah, yang hanya menyembah Allah? Nabi Ibrahim seorang. Maka Nabi Ibrahim ini condong kepada kebenaran, yaitu mentauhidkan Allah. Nah, condong kepada kebenaran di saat semua manusia menyembah berhala, itu adalah satu keteguhan hati, keteguhan iman. Maka ikutilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi malangnya orang Yahudi bukannya mentauhidkan Allah, menyekutukan Allah. Mereka menetapkan bahwasanya Allah itu memiliki anak. Anak Allah itu bernama Uzair. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Mereka bermakna tidak mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian juga diterangkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam adalah tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Bermakna ada dua sifat Nabi Ibrahim alaihi salam yang agung, yang dengan kedua sifat tersebut adalah sepatutnya menjadi pertimbangan utama untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah seorang yang lurus mentauhidkan Allah. Nabi Ibrahim tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka yang seperti itulah yang mesti diikuti. Maka tidak ada alasan untuk tidak mengikuti agama Nabi Ibrahim itu, yaitu jalan hidup atau cara hidup yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun karena mengikuti agama Nabi Ibrahim, Rasulullah mentauhidkan Allah, dan Rasulullah tidak pula termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, kita pula pada hari ini hendaklah mentauhidkan Allah, jangan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Mentauhidkan Allah, menyekutukan Allah, ini sebenarnya ada dua perkara yang disebut secara bertentangan, tetapi yang dituju adalah sama. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Tidak menyekutukan Allah. Tidak menyekutukan Allah bermakna juga mengesahkan Allah. Maka ia adalah sebagai taukid. Taukid maknanya menguatkan lagi. Nabi Ibrahim mentauhidkan Allah, kemudian Nabi Ibrahim tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Bermakna yang kedua ini adalah menerangkan kembali apa yang telah diterangkan pada kali pertama. Tujuannya adalah sebagai penekanan. Nah, yang seperti itu yang mesti diikuti. Nah, siapa yang mentauhidkan Allah, yang tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah pada masa ayat ini turun? Pada masa ayat ini turun adalah Rasulullah. Maka sepatutnya ikutilah Rasulullah, wahai orang-orang Yahudi. Inilah pesan dari ayat ini. Dan pesan ini berterusan sampailah ke hari ini. Dan pesan ini yang terus kita sampaikan pula melalui dakwah kepada seluruh manusia sampai ke akhir zaman. Maka ini jangan ditinggalkan. Karena banyak pada hari ini yang kita ikuti bukan agama para nabi. Bukan para nabi yang mentauhidkan Allah. Yang kita ikuti adalah kepercayaan-kepercayaan yang sesat di tengah masyarakat. Untuk mendapatkan keberkatan, pergi ke kubur Wali Songo umpamanya. Untuk mendapatkan jodoh,
pergi ke dukun umpamanya. Untuk mendapatkan barang yang hilang, pergi ke orang pintar umpamanya. Untuk mendapatkan kesembuhan, pergi ke anak kecil yang punya batu ajaib umpamanya. Nah, ini semua adalah perbuatan-perbuatan syirik, dan ini bukanlah agama para nabi, dan dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Allah menyebutkannya sebagai kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Bahkan dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah menyebutkan bahwasanya dosa yang tidak diampuni adalah dosa syirik. Sudah tahu itu sebagai dosa yang besar, kemudian dibuat juga, maka Allah tidak akan mengampuni apabila ia meminta ampun. Allah tidak akan mengampuni dosanya. Allah tidak akan menerima taubatnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, yaitu dosa syirik. Allah mengampuni dosa selain dosa syirik itu. Jadi dosa syirik ini adalah dosa yang sangat besar sekali, menyekutukan Allah. Jangan difahami menyekutukan Allah itu dengan menyembah berhala saja. Tidak, banyak bentuk-bentuk menyekutukan Allah. Bentuk-bentuk syirik itu banyak sekali. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, lebih jelas, silahkan baca buku-buku akidah yang menerangkan tentang tauhid, yang mana lawannya adalah syirik, supaya kita terselamat. Dan syirik itu ada dua, yaitu syirik yang nyata dan ada lagi syirik yang tersembunyi. Nah, syirik yang tersembunyi itu disebut dengan riya. Riya maknanya niat tidak karena Allah ketika melakukan sesuatu perbuatan. Pergi menuntut ilmu, tapi pergi menuntut ilmu karena ingin dilihat dan dipuji oleh manusia. Itu termasuk syirik. Tapi syirik yang tersembunyi atau syirik kecil, maka kita menjadi berhati-hati, sebab apabila kita menyekutukan Allah, ia adalah dosa besar. Dan kalaupun syirik yang kita lakukan, menyekutukan Allah itu menyekutukan Allah yang tersembunyi, syirik yang kecil, membuat amalan kita tidak diterima oleh Allah, karena Allah baru menerima amalan yang dilakukan dengan ikhlas, tidak karena kepentingan yang lainnya. Qul sadaqallah, katakanlah maha benar Allah, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka ikutilah agama Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim itu adalah yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrik. Tidak disebut di sini bentuk penyampaiannya, dan Nabi Ibrahim tidak menyekutukan Allah, bukan begitu. Tetapi disebut di sini bentuk penyampaiannya, dan tidaklah Nabi Ibrahim termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Ada bedanya. Kalau disebut Nabi Ibrahim tidak menyekutukan Allah, itu penyampaian biasa. Tetapi kalau disebut tidaklah Nabi Ibrahim termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah, maka maknanya adalah sekali-kali tidak pernah Nabi Ibrahim itu menyekutukan Allah, baik itu nyata ataupun tersembunyi. Bermakna penafiannya adalah penafian yang tegas, menidakkan Nabi Ibrahim menyekutukan Allah, menidakkan dengan tegas. Nah, sepatutnya mengikuti Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim sebagai contoh dan teladan yang utama. Maka digelarlah Nabi Ibrahim ini sebagai Abul Anbiya, bapak para nabi. Ada Abul Bashar, ada bapak manusia. Bapak manusia, moyang manusia adalah Nabi Adam. Sebenarnya setelah Nabi Adam ada Nabi Nuh, ada Nabi Hud. Nabi Ibrahim ini kemudian, tetapi Nabi Ibrahim disebut bapak juga, bapak para nabi. Nah, mengapa disebut bapak para nabi? Karena Nabi Ibrahim ini
digelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Mengapa sampai ke tahap yang tinggi seperti ini? Karena Nabi Ibrahim diuji dengan berbagai macam ujian yang berat-berat dan Nabi Ibrahim berhasil menjalaninya. Maka tentang Nabi Ibrahim ini akan kita terangkan nanti lebih lanjut melalui ayat-ayat yang insya Allah menerangkan dengan lebih jelas lagi siapa sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dan sepatutnya dijadikan contoh. Ayat berikutnya Allah menerangkan keterkaitan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ka'bah. Allah menyebutkan inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan bagi manusia adalah yang berada di kota Bakkah, yang berada di kota Mekah. Rumah yang pertama kali diletakkan bagi manusia, rumah yang dimaksud adalah rumah Allah. Nah, rumah Allah bahasa Arabnya adalah Baitullah. Nah, biasa kita sudah selalu mendengar perkataan Baitullah. Nah, Baitullah adalah yang pertama kali diletakkan di kota Makkah, di kota Mekah. Tentang Baitullah ini, rumah Allah ini. Ini ada kaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa keterkaitannya? Telah kita terangkan sebelum ini dalam surah Al-Baqarah bahwasanya yang mendirikan atau yang meninggikan Ka'bah itu, yang meninggikan Baitullah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah. Meninggikan maknanya Ka'bah itu dahulu sudah ada tapi berupa asas saja, berupa fondasi, berupa tapak saja. Nah, setelah itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan Ka'bah, yaitu susun batu-batu, kemudian jadilah bangunan. Nabi Ibrahim ini meninggikan Ka'bah, meninggikan Baitullah. Mengapa setelah Allah memerintahkan orang-orang Yahudi supaya mengikuti Nabi Ibrahim, kemudian meneruskan dengan perkara Baitullah? Ada kisah di sebaliknya. Apa kisah di sebaliknya? Tadi diterangkan, ikutilah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di antara agama Nabi Ibrahim atau syariat di dalam agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah menghadap ke arah Ka'bah, menghadap ke Baitullah. Kemudian kalau pergi berhaji dan berumrah ke Baitullah, bertawaf di sekeliling Baitullah seperti yang kita lakukan sekarang ini. 7 putaran, 7 pusingan, mulai dari Hajarul Aswad kemudian berakhir lagi di Hajarul Aswad. Nah, itu adalah di antara syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena manasik haji itu, manasik haji bukan dimulai dari Rasulullah, tidak. Manasik haji sudah dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Allah memerintahkan ikutilah agama Nabi Ibrahim, maknanya ikutilah syariat yang dahulu diamalkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu pergi ke Ka'bah, ke Baitullah untuk bertawaf. Kemudian dimanapun kamu berada, kemudian kamu mau mendirikan salat, maka hadapkanlah wajah ke arah Baitullah, karena Baitullah itu, Ka'bah itu sebagai kiblat. Dahulu ketika Rasulullah berpindah dari Mekah ke Madinah sampai di kota Madinah, ini telah kita terangkan juga dalam surah Al-Baqarah, Allah memerintahkan Rasulullah untuk menghadapkan wajah kemana? Ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis. Tapi Rasulullah sebenarnya lebih suka menghadapkan wajah ke Ka'bah, maka Rasulullah pun berdoa kepada Allah menghadapkan wajah ke arah langit, memohon kepada Allah supaya kiblat itu dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini telah kita terangkan, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kami melihat mukamu berulang-alik menghadap ke langit, wahai Muhammad, mengharapkan supaya kiblat itu dipindahkan, maka hadapkanlah wajahmu sekarang ke arah Ka'bah, ke arah Baitullah yang berada di kota Mekah. Maka berpindahlah kiblat, maka sekarang menghadap ke arah Ka'bah.
Nah, ketika Rasulullah berpindah sekarang menghadap ke arah Ka'bah, maka apa kata orang-orang Yahudi? Nah, ini dia isu. Kalau isu sebelum ini tentang pengharaman makanan, sekarang isunya pula tentang perpindahan kiblat ini. Apa kata orang Yahudi? Sebenarnya yang lebih utama menjadi kiblat adalah Baitul Maqdis, bukan Ka'bah. Apa sebab? Sebab sebenarnya rumah Allah, Baitullah, yang pertama kali diletakkan di muka bumi ini sebagai tempat ibadat, dan yang meletakkannya adalah para nabi, adalah Baitul Maqdis. Maka apabila Nabi Muhammad itu menghadapkan wajahnya ke arah Baitullah, ke arah Ka'bah di Mekah, itu salah itu. Yang betul adalah menghadapkan wajah ke arah Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Terjadi perselisihan. Maka Allah turunkan ayat ini untuk menyelesaikan perselisihan. Bukan Baitul Maqdis itu Baitullah yang pertama kali diletakkan di muka bumi untuk tempat ibadat. Bukan. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan di muka bumi untuk manusia beribadah di tempat itu adalah yang berada di kota Mekah. Pening kepala orang Yahudi ini. Berdusta, berbohong, menetapkan sesuatu dengan kehendaknya sendiri. Karena sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya tak mau mengikuti Rasulullah. Itu tujuannya. Tak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Itu tujuannya. Kalaulah mengakui Rasulullah sebagai Rasul, tidaklah yang Rasulullah buat, melainkan ia adalah perintah dari Allah. Tak mungkin Rasulullah menghadap ke arah Ka'bah, menghadap begitu saja tanpa perintah Allah. Tak mungkin, karena Rasulullah melakukan sesuatu berdasarkan wahyu. Tapi dasar Yahudi degil dan keras kepala, dan itu pula lah sifat mereka sampai ke hari ini. Coba lihat perjanjian damai dengan orang Yahudi. Sudah berdamai? Belum. Dan tidak akan mungkin ada perdamaian. Orang yang berdamai-damai itu adalah orang yang tak percaya kepada Al-Quran. Apa sebab? Sebab Allah menyebutkan, Rasulullah menyebutkan bahwasanya pertentangan antara umat Islam, orang-orang beriman, dengan orang-orang Yahudi adalah sampai ke akhir zaman. Dan orang-orang Yahudi itu nanti dalam perang besar akhir zaman akan lari ke belakang batu dan pohon. Dan ketika itu nanti batu dan pohon pun akan berbicara, akan bercakap, hei orang beriman, ini ada Yahudi di belakangku, bunuh. Lihat, ini fakta, realitas. Tapi ramai umat Islam pada hari ini tertipu, terpedaya, terkecoh. Mungkin juga tahu tapi lalai, disebabkan karena kepentingan dunia, sehingga tidak melihat siapa musuh yang sebenarnya. Ini yang menghancurkan nilai kemanusiaan pada hari ini adalah mereka. Melalui hiburan, melalui olahraga, kemudian pergaulan, baik itu dalam keluarga, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, bahkan di tengah masyarakat, hancur nilai manusia disebabkan karena mereka. Karena memang mereka inilah orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra. Maka melalui ayat ini Allah terangkan, ini dia orang-orang Yahudi yang dihadapi oleh Rasulullah dahulu, dan orang-orang yang seperti itu pula yang akan kamu hadapi wahai umat Islam di sepanjang zaman. Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan di muka bumi adalah yang berada di kota Mekah, yang ada di kota Mekah. Ini ayat Al-Quran. Ada pula hadis Rasulullah yang menerangkan bahwasanya Ka'bah itu adalah lebih dahulu dari Baitul Maqdis, yaitu sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari. Ini disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim.
Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah. Abu Dzar qala qultu ya Rasulullah, saya berkata, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwala, masjid mana yang pertama kali diletakkan di muka bumi ini sebagai tempat beribadah? Qala, Rasulullah menjawab, al masjidul haram, masjidil haram. Kalau disebut masjidil haram, maka di tengah-tengahnya ada apa? Ada Ka'bah. Kemudian masjidil haram itu berada di kota Mekah. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, qultu summa ayyun ya Rasulullah, masjid mana lagi setelah masjidil haram? Itu adalah yang pertama kali. Kemudian yang berikutnya al masjidul aqsa. Rasulullah bersabda masjidil aqsa, yaitu yang berada di Palestina. Kemudian Abu Dzar bertanya, kam bainahuma, kam kana bainahuma, yaitu berapa jarak antara dua masjid tersebut, yaitu antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah menjawab arba'una sanah, yaitu 40 tahun. 40 tahun. Kemudian lanjutan dari hadis, summa aina adrakat kas-salah ba'd fasalli fa innal fadla fih. Maka wahai Abu Dzar, kalau solat sudah tiba waktunya, kemudian kamu berada di mana saja kamu berada, maka solatlah kamu di tempat itu. Jangan sampai tak pula solat di tempat itu, menunggu ke Masjidil Haram pula dahulu. Tidak, di mana saja kamu berada, kemudian tiba waktu solat, kamu solatlah di tempat itu, meskipun akhirnya kamu belum lagi sampai ke Masjidil Haram. Tapi jangan tinggalkan Masjidil Haram apabila memang mampu untuk pergi ke Masjidil Haram. Umpamanya kita berada di Jeddah, waktu solat zuhur sudah masuk, jangan nantilah saya solat sampai ke Masjidil Haram, nanti solat, dah terlambat, nanti dah lewat pula waktu solat fardu. Maka solatlah di Jeddah, tidak mengapa. Tapi kalau sudah dekat ke Masjidil Haram, jangan solat di penginapan pula, karena ramai pula jemaah haji solat di hotelnya saja, tak mau turun ke bawah. Sementara keistimewaan solat di Masjidil Haram adalah 100.000 kali berbanding dengan solat di tempat yang lainnya. Nah, melalui hadis ini jelaslah bahwasanya Masjidil Haram, yaitu Ka'bah yang berada di tengahnya, adalah lebih dahulu diletakkan untuk tempat ibadat berbanding Masjidil Aqsa. Dengan hadis Nabi ini, maka terbantahkan pula lah pendapat orang-orang Yahudi tersebut yang mengatakan bahwasanya Masjidil Aqsa lebih dahulu dari Masjidil Haram. Kemudian Allah terangkan tentang Baitullah itu atau Ka'bah itu, di mana dia berada? Lalladzi bi Bakkah, dia berada di kota Bakkah. Kita selalu mendengar bukan Bakkah tapi Makkah. Makkah. Di sini Bakkah pakai ba, Makkah pakai huruf mim. Bakkah, Makkah. Ada di antara ulama mengatakan Bakkah, Makkah sama saja. Apa sebab? Sebab banyak perkataan yang mana orang Arab itu menyebut perkataan ba dan mim itu sama. Bakkah, Makkah. Maka kalau begitu Bakkah adalah juga Makkah, Makkah adalah juga Bakkah. Ada yang berpendapat demikian. Tapi ada pula yang berpendapat, enggak, kami membedakan antara Bakkah dengan Makkah. Kalau Bakkah itu adalah Masjidil Haram. Tetapi kalau Makkah itu adalah wilayah yang lebih luas dari wilayah yang lebih luas, yaitu yang kita sebut sekarang negeri Mekah atau kota Mekah. Yang mana di kota Mekah itu ada Masjidil Haram. Nah, itu adalah dua pendapat, yaitu tentang perkataan Bakkah, bedanya dengan Makkah. Ada yang menyamakan, ada yang membedakan. Berikutnya lagi adalah bisa juga kita membahaskan kata Bakkah ini melalui asal katanya, yaitu melalui kata Bak. Rupanya kata Mekah itu melalui asal katanya kita dapat mengetahui tingginya
kota Makkah itu, kota Makkah itu diambil dari kata bak yang bermakna padat atau sesak. Dan terbukti memang kota Mekah disebut kota Mekah karena selalu padat, selalu sesak semenjak Nabi Ibrahim sampai sekarang. Kita pun mau pergi ke sana sekarang mendaftar, tapi 10 tahun lagi baru dapat giliran karena kuotanya tidak cukup untuk tahun ini dan beberapa tahun berikutnya. Maka bermakna melalui ayat ini, melalui kata bak, padat, sesak, terbukti bahwasanya kota ini akan terus dipadati dan sesak oleh manusia sampai akhir zaman. Maka ketika kata dalam Arab itu dibahas melalui kandungan akar katanya, maka kita dapat mengetahui maknanya dengan lebih terang lagi. Ada lagi yang mengambil kata bakah ini dari asal katanya, yaitu bermakna pukulan yang dahsyat. Bakka dari kata pukulan yang dahsyat, dalam makna Arabnya adalah daqqal a'naq, maknanya adalah pukulan yang dahsyat ke leher. Kalau pukulan dahsyat ke leher, tertebas leher, terpisah kepala dengan badan, mati. Nah, ini apa kaitannya dengan kota Mekah? Jangan coba buat keburukan di kota Bakkah atau di kota Mekah, akan dapat nanti pukulan yang dahsyat. Apa contoh keburukan? Seperti cerita yang kita dengar lah. Umpamanya dahulu tentera Abraha dengan gajah-gajah yang besar-besar coba untuk menghancurkan Ka'bah yang berada di kota Mekah. Tapi bagaimana kesudahannya? Ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat, mendapat pukulan yang dahsyat. Hanya dengan burung ababil yang membuat batu-batu kecil, tetapi gajah yang besar hangus seperti daun dimakan ulat. Kalau daun dimakan ulat ada sisanya? Tak ada sisanya. Kalau jadi abu masih ada sisa, tapi kalau daun dimakan ulat tak ada sisanya, tak ada sisa, habis. Seperti apa kira-kira? Maka jangan coba-coba melakukan keburukan di kota Mekah, hancur. Jemaah haji juga mesti diingatkan, jangan coba melakukan kezaliman, pelanggaran di kota Mekah. Jangan dengki orang lain, jangan fitnah orang lain, jangan ganggu orang lain. Bahkan juga jangan melakukan kesombongan di kota Mekah. Alah, kota Mekah ini kecil saja ini. Tempat penginapan saya dekat dengan Masjidil Haram. Bisa saya pulang sendiri. 3 hari tersesat. Tak pulang-pulang. Apa sebab? Sebab ada pukulan yang dahsyat. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhikhu. Siapa yang melakukan kezaliman, kejahatan di dalamnya, di dalam kota Mekah, kami akan rasakan kepadanya azab. Oh, saya banyak uang lah, saya bawa uang banyak, ini cukup ini sampai pulang nanti. Dengan keangkuhan, pulang ke rumah hilang uangnya. Mana uang saya di saku tadi? Hilang. Maka jangan melakukan keangkuhan dan kesombongan, karena kata Makkah itu sendiri, kata Bakkah itu sendiri diambil dari kata bak yang bermakna pukulan yang dahsyat. Kemudian Allah lanjutkan tentang keistimewaan Baitullah. Keistimewaan Baitullah adalah mubarakan, yang diberkahi. Diberkahi, diterangkan keberkahan Baitullah adalah pergi ke situ manusia, orang-orang yang beriman dari seluruh penjuru dunia, kemudian berkumpul. Maka dengan berkumpulnya manusia di situ, dapatlah keuntungan duniawi dan keuntungan ukhrawi, keuntungan materi dan juga keuntungan maknawi. Apalagi keberkahan yang lain? Keberkahan yang lain, semua orang-orang beriman dimanapun berada, ketika sholat menghadap ke Baitullah. Bermakna dengan adanya Baitullah, keberkahan yang didapatkan adalah menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Kemudian wahudan lil alamin, dan petunjuk bagi manusia
seluruhnya. Petunjuk apa? Petunjuk adalah karena Baitullah itu adalah sebagai syiar di dalam agama Islam. Syiar dalam agama Islam yaitu salah satu dari ibadah yang diwajibkan apabila kita menunaikan ibadah umrah ataupun haji, yaitu tawaf di sekeliling Ka'bah. Kemudian bersa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian di Ka'bah itu pula ada makam Ibrahim, ada Hajarul Aswad, ada Hijr Ismail. Semuanya adalah petunjuk-petunjuk yang apabila kita ikuti apa yang ada di sebalik Baitullah itu, maka akan bisa menghantarkan kita ke tujuan kita. Petunjuk maknanya yang menghantarkan ke tujuan. Tujuan kita adalah redha Allah. Dan sesiapa yang diredai oleh Allah, insya Allah akan dimasukkan surganya. Maka jadilah Baitullah itu sebagai petunjuk yang akan menghantarkan kita kepada redha Allah. Demikianlah dua ayat yang kita bahas dalam kesempatan ini, yaitu tentang Nabi Ibrahim dan Ka'bah, tapi masih lagi ada kaitan dengan yang sebelumnya, yaitu tentang penetapan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.